Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Appamadawaga, kelompok bait tentang kewaspadaan. Bait 25. Uttane nappamadena sanyamena damena ca dipangkairatha medhawi yang ogona bhikirati. Bait 25 artinya, dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Kisah dibabarkannya bait 25 oleh Buddha Gautama. Kisah Culapantaka. Bendahara kerajaan di Rajagaha mempunyai 2 orang cucu laki-laki bernama Mahapantaka dan Culapantaka. Mahapantaka yang tertua selalu menemani kakeknya mendengarkan khotbah Dhamma. Kemudian Mahapantaka bergabung menjadi murid Sang Buddha. Culapantaka mengikuti jejak kakaknya menjadi biku pula. Tetapi karena pada kehidupannya yang lampau, pada masa keberadaan Buddha Kassapa, Culapantaka telah menggoda seorang biku yang sangat bodoh. Maka dia dilahirkan sebagai orang dungu pada kehidupannya saat ini. Dia tidak mampu mengingat, meskipun hanya 1 syair dalam 4 bulan. Mahapantaka sangat kecewa dengan adiknya dan mengatakan bahwa adiknya tidak berguna. Suatu waktu, Jiwaka datang ke wihara mengundang Sang Buddha dan para biku yang ada
untuk berkunjung makan siang di rumahnya. Mahapantaka yang diberi tugas untuk memberitahu para biku tentang undangan makan siang tersebut mencoret Culapantaka dari daftar undangan. Ketika Culapantaka mengetahui hal itu, dia merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk kembali hidup sebagai seorang perumah tangga. Mengetahui keinginan tersebut, Sang Buddha membawanya dan menyuruhnya duduk di depan Gandhakuti. Kemudian beliau memberikan selembar kain bersih kepada Culapantaka dan menyuruhnya untuk duduk menghadap ke timur dan menggosok-gosok kain itu. Pada waktu bersamaan, dia harus mengulang kata Rajo Haranang yang berarti kotor. Sang Buddha kemudian pergi ke tempat kediaman Jiwaka menemani para bikhu. Culapantaka mulai menggosok selembar kain tersebut sambil mengucapkan Rajo Haranang. Berulang kali kain itu digosok, dan berulang kali pula kata-kata Rajo Haranang meluncur dari mulutnya. Berulang dan berulang kali. Karena terus-menerus digosok, kain tersebut menjadi kotor. Melihat perubahan yang terjadi pada kain tersebut, Culapantaka tercenung. Ia segera menyadari ketidakkekalan segala sesuatu yang berkondisi. Dari rumah Jiwaka, Sang Buddha dengan kekuatan supranaturalnya mengetahui kemajuan Culapantaka. Beliau dengan kekuatan supranaturalnya menemui Culapantaka sehingga seolah-olah beliau tampak duduk di depan Culapantaka dan berkata, "Tidak hanya selembar kain yang dikotori oleh debu. Dalam diri seseorang ada debu hawa nafsu, raga, debu keinginan jahat, dosa, dan debu ketidaktahuan, moha. Seperti ketidaktahuan akan 4 kesunyataan mulia. Hanya dengan menghapuskan hal-hal tersebut, seseorang dapat mencapai tujuannya dan mencapai arahat." Culapantaka mendengarkan pesan tersebut dan meneruskan bermeditasi. Dalam waktu yang singkat, mata batinnya terbuka, dan ia mencapai tingkat kesucian arahat, bersamaan dengan memiliki pandangan terang analitis. Maka Culapantaka tidak lagi menjadi orang dungu. Di rumah Jiwaka, para umat menuang air sebagai tanda telah melakukan perbuatan dana, tetapi Sang Buddha menutup mangkoknya dengan tangan dan berkata bahwa masih ada biku yang ada di wihara. Semuanya mengatakan bahwa tidak ada biku yang tertinggal. Sang Buddha menjawab bahwa masih ada 1 orang biku yang tertinggal dan memerintahkan untuk menjemput Culapantaka di wihara. Ketika pembawa pesan dari rumah Jiwaka tiba di wihara, dia menemukan tidak hanya 1 orang, tetapi ada 1000 orang biku yang serupa. Mereka semua diciptakan oleh Culapantaka yang sekarang telah memiliki kekuatan supranatural. Utusan tersebut kagum, dan dia pulang kembali dan melaporkan hal ini kepada Jiwaka. Utusan itu kembali diutus ke wihara untuk kedua kalinya, dan diperintahkan untuk mengatakan bahwa Sang Buddha mengundang biku yang bernama Culapantaka. Tetapi ketika dia menyampaikan pesan tersebut, 1000 suara menjawab, "Saya adalah Culapantaka." Dengan bingung, dia kembali ke rumah Jiwaka untuk kedua kalinya. Untuk ketiga kalinya, dia diperintahkan untuk menarik biku yang dilihatnya pertama kali mengatakan bahwa dia adalah Culapantaka. Dengan cepat dia memegangnya dan semua biku yang lain menghilang. Dan Culapantaka menemani utusan tersebut ke rumah Jiwaka. Setelah makan siang, seperti yang diperintahkan oleh Sang Buddha, Culapantaka menyampaikan khotbah dhamma, khotbah tentang keyakinan dan keberanian, mengaum bagaikan raungan seekor singa muda. Ketika masalah Culapantaka dibicarakan di antara para bikhu, Sang Buddha berkata bahwa seseorang yang rajin dan tetap pada perjuangannya akan mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian, Sang Buddha membabarkan syair 25 berikut ini.
Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang